Layaklah Yesus ditinggikan, diagungkan. Mari sejenak waktu sebelum kita masuk dalam ibadah kita, minta sama Tuhan, Tuhan, ini kediaman-Mu, ini bait-Mu Tuhan. Mungkin dalam seluruh aktivitas kegiatan yang kami kerjakan begitu melelahkan, kami mau kembali bait-Mu ini Tuhan, bait yang juga menyenangkan hati-Mu, bait yang dimana Tuhan senang untuk hadir tinggal di dalam. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan terlebih dahulu. Buka hati Roh Kudus, biar memperbaharui, memulihkan, mempersiapkan sore ini. Ada persembahan yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya.
setiap kebenaran firman kami. Yesus. Terima kasih Bapa untuk mempersiapkan kami semua untuk puji muliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian-pujian yang akan kami naikkan sebagai berkenan menjadi kebaikanan di hadapan Engkau Bapa. Urapi kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Urapi tim musik, urapi asal kolektor mixer di sini Tuhan. Berkati terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar menjadi berkat bagi kami. Biar ibadah kami bukan ibadah rutinitas biasa, namun berkenan layak di hadapan Tuhan. Layakkan kami supaya menyenangkan hati. Terima kasih Bapa. Bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sebelah kiri kanan. Dan berikan aura positifnya. Amin. Aura yang penuh berkat kata banyak orang. Amin. Haleluya. Ada di dalam kehidupan kita. Amin. Alam semesta begitu luas, tapi Allah mencari rumah, mencari tempat. Mungkin gak terlalu besar, tapi biar Allah leluasa ada dalam hidup kita. Amin. Karena kita adalah baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan. Ketika Tuhan hadir, maka sukacita yang besar itu juga hadir melimpah, tak pernah habis. Amin. Terima sukacita surga. Hei, haleluya. Oh, sukacitamu melimpah, kami rasakan Tuhan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, bukan tambah yang
melimpah dan tidak pernah habis. Amin. Dalam perjalanan hidup kita, kesenangan di hati itu yang tidak akan pernah layu. Haleluya. Kesenangan di hati itu yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan bisa menjalankan kesukaan yang heran yang Tuhan tahu kita. Sekarang tinggal di bawah yang sajaku. Haleluya. Kesenangan di hatimu yang tidak akan layu. Mempersiapkan diri kembali untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya kekuatan Roh-Mu ya Tuhan yang membuat kami mampu menjalani hidup ini dengan kemenangan, dengan penghiburan, dengan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu biar Roh-Mu yang hidup itu terus memenuhi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya.
pujian syukur kami biar menyukakan, menyenangkan hatimu Tuhan. Dan saat ini kami perlu firman-Mu Tuhan. Di tengah kegelapan dunia ini Tuhan, hanya terang firman-Mu yang dapat menuntun kami agar kami tidak tersesat. Berikanlah firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar kami diberikan pemahaman pengertian yang benar. Kami membuka hati kehadiran-Mu Roh Kudus, biar benih firman-Mu jatuh dalam tanah hati yang subur. Terima kasih Bapa. Kita akan meletakkan persembahan semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini, ruangan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kami akan melakukan persembahan yang pertama. Kita nyanyikan lagi di kembalian. Firman Tuhan mari buka hati. Ya, sangat amat berharga. Roh-Mu yang hidup berpenuhi kami. Nanti tugas pemilikan kami persilakan. Hallelujah.
Tuhan dan kembalikan Tuhan. Malam. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, pujian tadi berkata, girang-girang, ada girang besar, ada girang di hatiku. Tadi betul ya begini. Waktu saya, tadi ada kalimat berbeda situ. Waktu saya tadi apa? Berlebihan. Kalau hidup, kalau girang-girang, ada girang besar, girang. Waktu saya ketemu Tuhan Yesus, girang-girang, selalu senang, haleluya. Saya mau lompat tadi, gemes tadi saudara. Itu kalau lagu-lagu begitu, lagu perjuangan, kita bangkit, safety pasti bangkit saudara. Artinya semangat itu bangkit, bukan kita dulu bangkit kan. Ada sukacita. Seringkali lagu-lagu lama itu memotivasi kita. Ketika kita nggak berdaya, kalau kita nyanyi itu, kita kembali diberi sukacita. Baiklah saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema kita janji Tuhan itu pasti. Dalam Yohanes 14 ayat 3. Kita akan lihat di sana, kita berdiri, kita baca ayat ini. Yohanes pasal yang ketiga, 14 ayat yang ketiga. 14 ayat yang ketiga, Yohanes 14 ayat ketiga. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya baca sekali lagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Sebuah isi hati Yesus, bagaimana kerinduannya, kemauannya, kesukaannya untuk selalu ada bersama dengan anak-anaknya, ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kita lihat saudara, ada janji Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, bahwa sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah janji yang pasti akan dimiliki oleh gereja Tuhan, oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia nanti hari ke-40 dan dia harus naik ke surga, maka mereka tahu bahwa kebenaran adalah kebenaran. Amin. Mereka tidak khawatir, mereka tidak akan mengatakan mereka kehilangan, tapi mereka tahu dia pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat buat jemaat GPD Bethlehem termasuk di dalamnya. Amin. Supaya ketika sudah selesai dikatakannya, dia akan kembali. Dan ketika dia kembali, dia ingin menemukan umat-umatnya, anak-anaknya yang dia tinggalkan tadi itu, yang kerinduannya selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Dia menemukan kita bukan tetap bayi-bayi rohani saja, tapi kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita menjadi berkat, kita menjadi saksi, kita menjadi alatnya untuk menangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Artinya kita mampu. Dalam periode kemarin kita masuk pada level up. Kita kita meningkat kehidupan rohani kita. Kenapa kita bisa meningkat? Karena kita mau masuk di
dalam rencana Allah. Apapun yang terjadi, kita tahu ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Amin. Ada Yesus bersama dengan kita. Sehingga ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, fisiknya masih ada. Dia berkata kepada mereka bahwa ada janji Allah, ada janji yang dia akan sampaikan. Bahwa di sini kita lihat, saudara, apa saja janji yang diucapkan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Pertama, kita lihat di bagian mulai dari bagian ayat yang kedua sebetulnya. Kisah dia berkata begini, saya baca ayat kedua saja. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, dan seterusnya kita lihat. Jadi Yesus naik ke surga, dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kira-kira kita udah punya kampung nggak? Udah punya nggak? Udah punya nggak tempat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara? Sudah yakin itu? Amin. Tapi belum selesai bilang Tuhan, belum selesai. Nanti ada waktunya kalau dia lihat ini sudah siap, finishingnya akan ada. Wah, siap. Tapi kalau bisa Tuhan, biar semua jemaat Bethlehem finishingnya pada saat Tuhan datang kedua kali, sama-sama kita masuk ke sana. Amin. Karena ada panggilan Tuhan secara pribadi kan. Bapak Gembala secara pribadi sudah duluan. Tapi satu kita harus percaya, dia sudah punya kapleng yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Rumahnya sudah selesai. Dan itu nanti secara tubuhnya yang akan dibangkitkan, dia akan tinggal di sana bersama dengan berkerajaan dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan apa saudara? Amin. Haleluya. Sekarang pertanyaan, sudah punya kapleng? Sudah. Ketika engkau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita menjadi anaknya. Amin. Dia menyiapkan rumah itu bagi saya dan saudara. Tapi dia katakan dia akan kembali. Jadi kita lihat pertama saudara, dia menyediakan tempat itu bagi saya dan saudara. Yang pertama kita lihat di sini saudara, dalam Yohanes 13 ayat 13 dia berkata begini. Kita baca bersama-sama ini saudara. 13 Yohanes 13 ayat 33. Iya. 2, 3. Hai anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah dikatakan kepada orang-orang itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya kepada sana. kita lihat saudara, Yesus katakan ke murid-murid, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama dengan kamu. Sebelum fisiknya masih ada, tubuh jasmaninya masih kelihatan oleh murid-muridnya. Kamu akan mencari aku seperti yang telah aku katakan kepadamu, orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Kenapa? Karena belum waktunya. Dia masih menyiapkan, dia pergi dulu menyediakan tempat. Amin. Ada waktunya kita ada bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan dengan murid-murid saja, tidak bisa kamu ikut dengan aku saat ini. Tapi ada orang yang kita lihat sering naik surga, naik turun. Tapi kebenaran Allah, kita nggak boleh bilang itu juga sesat. Dia yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi Alkitab katakan tubuh kita ini yang ada ini belum bisa naik turun surga, kecuali tubuh kita tubuh kemuliaan. Ketika Yesus datang, dia mengubah kita menjadi tubuh kemuliaan. Kalau dia datang secara umum, kiamat, maka dia ubahkan kita. Kalau secara pribadi, tentu pribadi. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak mudah dengan perkataan seringkali kita katakan seperti tadi, saya ketemu Tuhan. Bisa saja dalam roh, tapi secara fisik naik turun surga.
Luar biasa manusia bisa datang surga yang berdosa, saudara. Kecuali kita sudah tadi kesempurnaan kita miliki hanya Yesus yang sangat tahu itu. Jadi kita lihat Yesus katakan kepada mereka, belum waktunya. Tapi ada tahapan yang Yesus akan katakan kepada mereka. Saya akan tinggalkan kalian, siapkan tempat. Coba kita baca ayatnya, ayat 36 tadi ya. Kita baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, manakah kau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, kau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak kau akan mengikuti aku. jadi kita lihat sudah bukti firman Allah. Orang yang bisa naik ke surga nanti, Yesus katakan ketika nanti dia balik, Petrus, engkau akan ada. Yesus sementara merancang tempat-tempat tinggal kita masing-masing yang sangat indah, yang Alkitab katakan nanti tidak ada air mata lagi, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kecemburuan, tidak lagi ada rasa kepahitan, hati sakit, tidak ada lagi yang mengintimidasi kita, tidak ada lagi persoalan dengan seseorang, apapun itu bentuk bisnis atau dan lain sebagainya. Itu tidak ada lagi. Yang ada Alkitab katakan kita memuji, memuliakan Tuhan di surga. Amin. Nah, ada yang dibilang begini, itu Bapak Gembala menyakiti hati saya. Kok ada di surga? Berarti kita masih manusia biasa di surga kalau ada yang begitu. Tiba-tiba di surga Pak Om saya bilang begini, kenapa itu ibu itu? Kemarin dia bohongin gua, tapi kok dia ada di surga? Nanti masih berarti di surga itu masih ada kebencian, ada iri? Enggak ada. Di surga enggak ada iri, di surga enggak ada marah-marah. Amin. Makanya kita akan membuat doa sebelum malam. Doa kita temanya pujian dan doa. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita menemukan Tuhan, kita menikmati Tuhan ketika kita bersekutu dengan Dia, sehingga kita kembali tadi pujian katakan doa dari berbagai tadi. Kita tidak mampu, kita tidak kuat menghadapi situasi kondisi hari-hari ini kalau tidak ada Dia yang mendampingi kita, yaitu Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Firman yang kita terima, tanpa dia hidupkan dengan kuasa Roh Kudus, urapan itu ada dari kita, maka kita bisa lemah. Iblis bisa mengintimidasi kita dengan kata-kata yang bijaknya, dengan tipu-tipuannya. Tapi ketika Roh Kudus itu ada, maka dia yang akan menolong kita. Karena Yesus atau Injil sendiri berkata dalam Lukas 12 itu ayat 11, ketika kita menghadap apapun intimidasi itu, penguasa, pemerintah, 12 ayat 11, ketika engkau diancam pun, maka engkau mungkin khawatir dan takut. Tapi ayat 12-nya, engkau berikan, izinkan Roh Kudus bicara, dan Dia yang akan menuntun kita bicara. Kalau Roh Kudus yang bicara, maka kita lihat ketika Yesus bicara, maka orang-orang di sekitar Dia menjadi bingung untuk memberikan jawaban. Kenapa? Kalau urapan itu ada bagi kita, siapapun dia yang coba-coba mengintimidasi kita, bukankah Tuhan berkata Dia yang berperang ganti kita? Amin. Dia pembela kita yang ajaib, Dia penolong kita. Dan kalau Tuhan izinkan kita masuk pun di dalam suasana yang seperti yang kita tidak inginkan, kita tahu ada Yesus yang akan membuktikan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Seringkali Allah mengizinkan demikian, saudara. Kita melihat ada banyak cerita-cerita di Alkitab seolah rencana Tuhan itu gagal. Bagaimana Daud seolah-olah gagal, udah dilantik masih jadi penjaga ternak, saudara. Yusuf sudah dikatakan dia akan menjadi orang yang besar dalam penglihatan yang ada, tapi dia dimasukkan di dalam sumur yang kosong, dijual jadi budak, dipenjarakan, seolah tidak akan masuk dalam rencana Tuhan tadi. Tapi ketika kita masuk terus itu,
Kita harus mengucap syukur. Kita harus menerima itu dengan satu keyakinan. Rencana Allah tidak pernah gagal bagi kita. Amin. Karena dia sedang naik ke surga, menyediakan tempat. Dan dia berjanji, satu saat dia akan kembali. Kita lihat ayat yang ke Yohanes 16 ayat ke-5. Yohanes 16 ayat ke-5. Baca, Bur Ocean baca 6 ayat 5 16. Yohanes 16 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Puji Tuhan, kita lihat Yesus sementara mengingatkan murid-murid bahwa dia akan pergi ke tempat itu, ke surga untuk menyediakan tempat. Tapi Yesus katakan kalian gak tanya. Jadi saya sampaikan, saya akan pergi ke tempat itu untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Saudara mau tempat itu, saudara? Mau, saudara? Nggak yakin ya? Nggak mau masuk surga ya? Halo? Mau gitu. Jangan biarkan intimidasi oleh iblis. Enggak. Tidak ada yang sempurna, saya dan saudara. Tapi ketika kita mau belajar, mau setia, mau mendengar, mau peka untuk mendengarkan suara Tuhan, dia tahu keterbatasan kita. Tapi ketika kita berserah total penuh kepada Tuhan, dia sanggup menolong saya dan saudara. Dia sanggup membawa kita masuk dalam perjanjian Tuhan tadi, janji Tuhan tadi itu. Yaitu bagi orang yang setia sampai langkah terakhir, dia akan mendapatkan yang Tuhan sudah menyediakan tempat tadi itu. Kita lihat berikutnya, saudara, yang kedua. Ketika dia menyediakan tempat itu, maka dia akan membawa saya dan saudara ke tempat itu. Dia akan membawa kita ke tempat itu. Artinya dari apa yang kita baca ini, gambaran ini, saudara, Yesus sementara memberikan sebuah sinyal kepada pengikut-pengikutnya, termasuk murid-muridnya. Hari ini engkau lihat saya ada masih bersama dengan kamu. Tapi suatu saat kamu tidak akan lihat, tapi jangan tergoncang, jangan khawatir, jangan takut. Maka ayat 1 dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi dia ingin menyatakan kepada mereka, satu saat, sebentar lagi, singkat waktunya lagi, kamu tidak akan melihat aku lagi, tapi aku akan pergi ke sana untuk siapkan tempat bagi kamu. Dan ketika itu sudah siap, aku akan bawa itu kepada kamu, membawa kamu ke tempat itu. Apa artinya ini, saudara? Dia sementara menceritakan hatinya bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara. Amin. Hatinya rindu kepada anak-anaknya, hatinya rindu kepada murid-muridnya. Jadi pertanyaan kita sama-sama sore ini, kalau Yesus rindu saya dan saudara, adakah kerinduan itu juga ada di hati engkau dan saya? Ini semua perenungan, saudara. Kalau Yesus siapkan tempat untuk saya, tempat yang indah, adakah kerinduan saya juga untuk terus berhubungan, terus connect dengan Yesus, ada persekutuan dengan Yesus, ada kerinduan yang sangat dalam untuk tidak jauh dengan Dia. Bagaimana kalau seseorang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya mau ke perumahan yang mewah di Cirebon, apa sih? Kami kakak perumahan mewah Cirebon apa ya? Kepala sekali. Ya katakanlah Citraland atau apa ya? Hah? Oh, Penggambiran ya? Oh, gede-gede ya, Penggambiran. Pak Pendeta, saya sedang menyiapkan rumah Bapak Pendeta di Penggambiran. Luar biasa, saudara. Pasti pikiran saya selalu ingat itu. Saya ingat terus, saya monitor, saya lihat benar nggak itu ucapan itu. Saya tetap bertanya, bagaimana Pak, bagaimana, apa yang saya lakukan, karena dia menyiapkan tempat bagi saya.
Seperti itulah kira-kira Yesus. Dia katakan kepada saya dan saudara jemaat Bethlehem, jemaat Bethlehem, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bagaimana dengan kalian? Punya nggak hati kepada aku yang sedang menyediakan tempat bagi kau? Ini jawaban ada di hati kita masing-masing. Amin. Amin. Haleluya. Orang yang rindu sekali untuk bertemu dengan seseorang, dia tidak akan dihalangi dengan tidak ada kendaraan, dengan hujan, dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar dia. Dia akan datang karena dia rindu ketemu dengan seseorang yang dia punya hubungan yang baik. Nah, usah kita bicara tentang masa muda kita, pacaran. Seringkali gombal-gombalan kan. Kalau pacaran kan begini. Waktu ketemu pertama, Pak Hans bilang sama pacarnya, pacar dulu. Pak Hans bilang begini, I love you. Walaupun badai, walaupun apa lagi, hujan yang disertai badai, aku tetap mengasihi kau. Tapi betul, hujan badai saking baru pertama akan datang. Tapi sekarang bukan paham siapa bilang ke istrinya begitu dulu. Sekarang kira-kira masih ada nggak itu? Sekarang berubah. Dulu begitu jatuh, aduh, gimana kamu sih? Tuh, sakit nggak? Kalau sekarang beda, matanya dilihat dong. Beda saudara. Kenapa? Karena kasih bisa berubah. Tapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Aku menyediakan tempat, dan kalau sudah selesai, aku akan membawa kamu ke tempatku itu. Kita baca ayat ini dulu saudara. Kita udah baca tadi belum? 12 ayat yang ke-26. 12 ayat 26. Kita baca bersama-sama ini. Kita lihat Yesus berkata, artinya kerinduan Yesus betul-betul dia buktikan bahwa dia mengasihi kita, dia menyayangi kita, sehingga dia siapkan dan dia juga akan membawa kita ke sana. Kita baca bersama-sama ini. 2, 3. Barang siapa melayani aku, dia akan mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani, dia akan dihormati Bapa. Jadi kita lihat saudara, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ ku berada. Di mana Yesus berada, di situ anak-anaknya berada. Di mana Yesus berada, di situlah para pelayan-pelayan berada. Di mana Yesus berada, di situlah umat Tuhan yang sudah ditebus berada. Amin. Yaitu di surga yang dia siapkan itu. Tapi belum waktunya dia akan bawa kita. Karena Tuhan rindu kita menjalankan tugas kita. Kita melakukan aktivitas kita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk kelebaran kerajaan Allah. Amanat agung ada di saya dan saudara. Tuhan panggil kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan siapkan tempat itu bukan hanya jemaat Bethlehem dan orang-orang percaya, tapi Tuhan siapkan tempat itu untuk semua orang dari yang ada di seluruh penjuru dunia ini, biar mereka boleh mendengar Injil, dan mereka yang percaya, mereka dibaptis dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dikatakan dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini tanggung jawab kita selama penantian dia menyediakan tempat itu. Dan satu saat dia akan datang membawa kita. Dia menemukan kita benar-benar kita adalah anak-anak yang merindukan dia. Sebagaimana dia rindu kita, semua orang untuk diselamatkan. Ketika dia pergi, bukan dia suruh kita diam, tapi dia suruh kita tetap mewartakan hidup kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat di sana, menjadi saksi di sana.
Dan orang akan melihat, oh benar, dia anak Tuhan. Dia pengikut Kristus. Hidupnya menjadi berkat. Bukan menjadi sandungan, tapi menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yang tidak bilang amin, jangan-jangan dia ragu. Tapi semua kita katakan amin. Amin, saudara. Kita berubah hari ini. Jangan jadi sandungan, tapi jadi berkat dalam hidup keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita. Orang akan melihat beda. Tetangga saya itu adalah orang Kristen. Rupanya orang Kristen begitu. Dia takut akan Tuhan. Kasihnya nyata. Perhatiannya ada. Suka membantu. Karena orang Kristen harus begitu, saudara. Membantu dia bukan harus dengan materi. Mungkin ketika dia ada perlu, dia sakit, kita bantu, menolong dia, membawa dia ke rumah sakit, menunjukkan bahwa kita itulah orang Kristen. Kasih itu nyata. Amin. Amin. Sehingga orang kan berkata berbeda. Dan ketika dia tersentuh, saudara, apa yang dia akan lakukan? Pasti dia akan datang, Pak, kenapa Bapak lakukan itu? Kita mulai masuk dalam sebuah kesaksian. Dan akhirnya dia mulai tahu siapa Tuhan Anda, siapa itu Yesus. Kesempatan kita untuk menyaksikan itu. Itu tujuan Allah panggil saya dan saudara. Bukan hanya saya dan saudara diselamatkan, tapi lewat saya, lewat saudara, dimanapun kita berada, kita harus jadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Sehingga ketika dia datang, yang dia cari, Alkitab katakan, bukan cari harta kita, kedudukan kita, posisi kita di gereja yang sudah jadi apa gitu. Enggak. Ketika dia datang, dia cari buahnya. Adakah dia berbuah atau tidak? Dan pastikan saya dan saudara pasti berbuah, karena kita dalam milik Tuhan. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudara, yang ketiga. Jadi pertama Yesus dia katakan, aku akan pergi. Siapkan tempat bagi kamu. Dan kamu tidak bisa ada yang ikut kepada saya, karena belum waktunya. Dan ketika selesai, aku akan kembali dan akan bawa kamu ke sana. Kita lihat, dia katakan dia akan datang kembali. Kita baca dalam ayat yang ketiga, yang berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita lihat di sini, saudara, kebenaran ini harus kita pegang. Satu saat dia akan datang dan dia akan menemukan saya berdua, saya miliknya, yang selalu rindu kepada dia, selalu rindu berjumpa dengan Yesus. Entah itu dalam doa pribadi, entah itu dalam doa keluarga, saat lalu keluarga, entah itu dalam doa berjemaat, beribadah. Kita menemukan Yesus ketika kita menyembah dia, ketika kita membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, karena kita tahu dia sementara menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan dia akan bawa nanti kita ke sana. Tapi belum dia kembali. Nanti pada saat dia kembali, dia datang, dia akan bawa kita masuk dalam kerajaan surga itu. Kita baca Yohanes 14 ayat 18, dia berkata, ayat 18, kembali, sudah kelewat ayat 18, oke. Kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Aku sebelum dia bawa kita, dia tahu kita bersendirian. Maka dia menjanjikan bahwa satu saat dia akan datang kembali. Tapi ketika pada waktu kurun waktu ini nggak ada saya, nggak ada Yesus lagi, kalian tidak sendirian. Tapi ada Parakletos di sana, ada penolong yang lain di sana, ada Roh Kudus di sana yang akan membantu kita. Kita tidak sendirian.
Tadi pagi saya bercanda kepada Pak siapa namanya, Ibu Noah punya suami Pak Arif. Tapi ada parakletos, ada nabi, ada penghibur. Karena penghiburnya lagi ada di Lombok bersama dengan anaknya, lihat anaknya. Jadi udah berapa minggu nggak ada. Ya, kalau hari ini saya lihat ada yang suka cita karena ada suaminya datang dari jauh. Jadi nggak sepi dia kan. Ada temannya yang ada bersama-sama, yaitu Yanti sama suaminya. Amin. Tidak sendiri, tapi walaupun lipit di Bandung, dia juga nggak sendirian. Ada Yesus. Amin. Saya saudara, walaupun seringkali kita harus pergi bekerja atau berpisah, ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Tapi kita ingat, satu kali dia akan datang kembali. Dikatakan sini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai penggantiku. Jadi kita harus sadar bahwa kita nggak perlu takut. Kita boleh berkompetisi di dalam hidup ini dengan dunia yang kita sedang geluti ini. Tapi kita tahu, ketika kita andalkan Tuhan, ada penolong yang lain, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Kita akan memperingati kenaikan Yesus dan janji Tuhan. Tunggu aku di Yerusalem. Dia akan mencurahkan Roh Kudus untuk gereja Tuhan, karena ini kebutuhan vital kita. Dengan Roh Kudus, firman dan Roh Kudus kita miliki, maka kita akan mampu, kuat, dan sanggup melangkah di tengah-tengah kehidupan ini, langkah-langkah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Ketika Roh Kudus itu ada bagi kita, Dialah pribadi yang akan menolong kita. Kalau Dia ada bersama dengan kita, siapa lawan kita? Kita pasti akan menjadi orang-orang yang menang. Kita lihat sudah ayat yang ke-28 berkata, next ayat ke-28. Baca sama-sama saudara, 2, 3. Kamu telah mendengar sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Siapkan tempat untuk saya dan saudara. Kenapa kita harus bersukacita? Karena memang secara fisik Yesus nggak ada lagi yang kita lihat secara tubuh, tapi ada pribadi yang Dia berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Maka kita harus bersukacita. Ada janji Dia akan kembali, Dia akan datang menjemput kita, dan Dia akan bawa ke tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Mau menikmati janji Tuhan ini? Ayat 27 dalam Matius 16. Matius 16 ayat 27 next. Oke, kita baca saja, sudah ada di layar. 2, 3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat. Pada waktu itu Dia akan membawa setiap orang. Jadi saudara, ketika Tuhan tinggalkan siapa tempat, Dia tak suruh kita tidak berbuat apa-apa, tapi amanat agung itu tetap harus kita lakukan. Kita harus pergi jadi saksi, beritakan Injil. Orang lain boleh percaya. Alkitab katakan, ketika dia percaya, baptiskan dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah dia. Ini tanggung jawab kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita lihat saudara, kalau Tuhan datang kembali, maka Dia akan membawa kita, gereja Tuhan. Artinya saudara, rupanya kita tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tapi tujuan dunia ini hanya sementara, hanya persinggahan katanya. Tapi ada tempat kekekalan yang kita disiapkan. Kita yang mana yang kita mau pilih? Yang kekal, yang Yesus siapkan bagi saya saudara, atau ketika Dia pergi, Dia sudah tinggalkan penolong yang lain, tapi kita tidak mau
tidak memberikan kesempatan untuk dia membimbing kita, tapi kita jauhkan dia dan kita hidup dalam dunia kegelapan, dalam dosa lagi, maka jangan harap ketika dia kembali, dia menemukan kita telah menjadi dewasa, telah menjadi sempurna, telah hidup dalam perkenan Tuhan. Dan tentunya Alkitab katakan orang yang bisa masuk di dalam rencana Tuhan ini, mereka yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Kita lihat selanjutnya, saudara. Dia akan datang kembali. Alkitab katakan yang saya katakan tadi, tak seorang pun tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Amin, saudara. Dia akan datang kapan? Kapan sih Yesus datang? Katanya sebentar lagi. Emang waktu Tuhan bilang waktunya sudah singkat. Amin gak, saudara? Ya kita selalu ngomong, Tuhan sebentar lagi datang. Ada pertanyaan dari muda, kapan Tuhan datang? Alkitab katakan tidak ada orang yang tahu. Amin. Amin. Kita lihat ayat ini, saudara. 2-3. Karena kenapa bacanya takut-takut ya? Baca yang kuat, saudara. 2-3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti. Kira-kira kalau pencuri datang ke rumah Ika berkata, Bro, Ika, saya jam 1 datang ke rumah ya. Mau ngapain? Mau mencuri. Kalau pencuri itu ngomong bilang begitu, kira-kira Mika diam enggak? Paling tidak kalau itu pencuri itu bajingan, badannya kekar, Mika langsung telepon polisi. Dia akan katakan ke polisi, Pak, jam 1 ada pencuri yang akan datang ke rumah. Kenapa Bapak tahu? Dia ngomong. Paling polisi begini, goblok ini pencuri kan gitu. Pencuri nggak akan ngomong begitu. Dia akan mencuri, dia diam-diam. Polisi ada intelijen, pencuri ada intelijen juga. Dia lihat dulu. Woi, Pak Mika lagi ke Amri, jalan-jalan sekeluarga, rumah kosong, tetangganya aman. Dia masuk. Jadi tidak bilang-bilang kalau mencuri. Alkitab katakan Yesus datang seperti, bukan pencuri Tuhan Yesus, tapi datangnya model seperti itu. Tiba-tiba dia udah ada. Kalau begitu masih sempat nggak kita katakan, Tuhan saya mau perbaiki dulu, saya mau dadar dulu Tuhan, supaya saya berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Ketika dia datang, entah engkau berkenan, entah engkau tidak berkenan, tidak akan diubahkan waktunya Tuhan. Dan hari itu Alkitab katakan dia akan menghakimi. Benar ya benar, salah ya salah. Amin. Tapi hari ini, malam ini, ketika dia datang, ketika dia menemukan ada sebagian yang benar, ada sebagian yang belum benar, dia akan datang, dia akan berkata, mari anakku, aku mengasihi engkau, aku akan mengampuni engkau, anugerahku cukup bagimu. Amin. Untuk kita berubah, untuk kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ini sekarang. Makanya kita lihat, saudara, tidak ada orang yang tahu ketika dia datang kali yang kedua. Berikut, saudara, kita lihat ayat yang berikut yang sudah disiapkan. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari 23. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan sudah mau datang besok, kasih ayat ini, saudara. Malaikat nggak tahu, Yesus pun tidak tahu kapan dia datang. Hanya siapa yang tahu? Bapa. Hanya Bapa di surga yang tahu. Kalau dia tahu, anak tahu, anak mengasihi kita, saudara. Amin. Dia akan berikan satu ilham, pengurapan kepada kita. Pak Hongsian, Roh Kudus bicara, Tuhan mau datang besok. Tidak berjemaat Bethlehem, berpuasa 3 hari, hidup dalam kekudusan. Yesus kan mengasihi kita, makanya yang tahu
Dia akan datang hanya Bapa, amin. Nggak ada bocoran di sana. Karena ketika dia datang menghakimi, hari ini dia datang sebagai apa? Dia datang dengan kasih, pengampunan, keselamatan. Hari ini, sampai hari ini. Karena dia ada, kita ada di zaman kemurahan. Tapi pada saat zaman kemurahan selesai, kedatangan Tuhan kedua kali, rumah sudah selesai, maka dia datang sebagai hakim yang adil. Salah ya salah, benar ya benar. Kita lihat saudara-saudara. Jadi tak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang poin terakhir kita akan tutup. Poin ini saudara, siap-siap musiknya. Bahwa yang terakhir, apa yang dijanjikan Tuhan tadi, dia siapkan tempat. Dia akan, ketika tempat itu sudah selesai, dia akan bawa kita ke tempat itu. Maka dia akan datang kembali kedua kali itu. Dia akan membawa setiap orang yang percaya ke tempat yang sudah disiapkan Tuhan. Waktu itu tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Supaya kita bisa masuk, maka kita harus berjaga-jaga, setia sampai langkah terakhir. Amin. Untuk menunggu waktu ini, maka ada janji Tuhan. Poin yang terakhir ini, poin yang terakhir, akan mengirimkan penolong yang lain. Kita baca itu ini saudara, 2, 3, dan aku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kita lihat saudara, dia masih ada saat itu. Tapi suatu saat murid-murid akan menyaksikan, dia akan naik dengan mata yang telanjang melihat. Dia naik, dia kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat itu. Tapi dia tidak membiarkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari saudara, gunakan kesempatan untuk kita berdoa 10 malam musik ke depan, 10 malam untuk kembali memberikan kita semangat baru, urapan baru itu dimiliki oleh gereja Tuhan, sehingga pada saat doa 10 malam itu kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita balik berdiri. Katakan, pegang tangan terus. Haleluya, haleluya Yesus. Ke rumah Tuhan, sertai kami, tibakan di rumah kami dengan segala selamat. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang menjadi tebusan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata